Dalam jurnal penelitian yang diterbitkan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, disebutkan sekitar 50-75% dari konsepsi atau pembuahan mengalami keguguran atau abortus spontan. Sayangnya, sebagian besar di antaranya tidak dikenali karena terjadi sebelum atau pada saat menstruasi selanjutnya. Nah, supaya moms bisa waspada, kenali tanda-tanda keguguran berikut ini. Tanda-tanda keguguran seperti pendarahan di vagina. Pendarahan pada saat hamil, walaupun tidak selalu berarti serius, tapi bisa menjadi salah satu tanda-tanda keguguran. Pendarahan ini sendiri bisa datang dan pergi selama beberapa hari. Pendarahan yang terjadi dapat berupa bercak darah ringan, berwarna coklat hingga pendarahan hebat berwarna merah tua. Moms harus waspada, apalagi jika pendarahan ini tidak selesai dalam waktu beberapa jam. Jika moms sebelumnya pernah mengalami keguguran hingga 3 kali berturut-turut atau keguguran berulang, maka moms sebaiknya memeriksakan diri saat mengalami pendarahan di minggu-minggu awal masa kehamilan. Tanda-tanda keguguran seperti kram dan nyeri. Kram merupakan salah satu hal yang lumrah saat hamil, terutama di minggu-minggu awal masa kehamilan. Hal ini terjadi karena janin yang moms kandung terus mengalami pertumbuhan. Akan tetapi, moms harus waspada karena gejala satu ini merupakan pelengkap tanda-tanda keguguran setelah moms mengalami pendarahan. Seberapa berat dan lamanya kram yang dialami berbeda pada setiap orang. Intensitas dan lokasi kram yang berlangsung juga dapat dibedakan berdasarkan waktu di mana keguguran itu terjadi seperti berikut ini. Keguguran sebelum 5 minggu. Keguguran yang terjadi pada periode ini dinamakan kehamilan kimiawi. Saat ini terjadi, kram yang merasakan kemungkinan akan sedikit lebih berat ketimbang yang dirasakan saat menstruasi. Namun bisa saja moms tidak merasakan bedanya. Keguguran di trimester pertama. Di periode ini, moms akan merasakan kram mulai dari yang sulit dirasakan hingga berat dan intens. Jika sudah terasa berat, ada baiknya moms segera pergi berkonsultasi ke dokter. Kehamilan ektopik. Kehamilan ini merupakan istilah dari embrio yang dibuahi menempel di luar dinding rahim, biasanya di tuba falopi. Kehamilan ini bisa mengakibatkan kram di salah satu atau kedua sisi perut bagian bawah. Moms juga bisa mengalami pendarahan di kondisi ini. Ujung dari kondisi ini adalah moms dapat mengalami keguguran hingga pengangkatan embrio supaya tidak membahayakan nyawa. Sakit di punggung bagian bawah. Bukan hanya di perut bagian bawah atau panggul saja, moms juga bisa merasakan sakit di punggung bagian bawah. Kondisi ini juga normal terjadi apabila moms memiliki rahim yang terbalik. Sakit di bagian punggung bawah juga merupakan tanda normal kehamilan dini, tapi bisa juga menjadi sebuah tanda keguguran, terutama jika berlangsung dengan adanya pendarahan di vagina. Peningkatan keputihan. Peningkatan keputihan yang terjadi di awal masa kehamilan biasanya tidak dikaitkan dengan keguguran. Meskipun demikian, mom harus waspada jika keputihan ini lebih mirip lendir dan berwarna merah. Perubahan hormon meningkatkan sekresi vagina dan serviks, dan hal ini normal saat mom hamil. Mom harus pastikan tidak memiliki gejala lain dari keputihan seperti gatal-gatal, nyeri, atau bau di vagina. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, mom bisa membedakan mana tanda keguguran, mana yang hanya keputihan biasa. Sebagai tambahan, gejala ini juga bisa menunjukkan adanya infeksi atau ketidakseimbangan bakteri di vagina.
keluarnya cairan ketuban. Meskipun bukan tanda-tanda umum, tapi ketika ini terjadi sudah bisa dipastikan moms mengalami keguguran. Rusaknya selaput janin menjadi hal yang menandakan keguguran pada trimester kedua masa kehamilan. Keluarnya cairan ketuban ini juga bisa jadi salah satu tanda jika moms memiliki cervix yang tidak sempurna. Ini juga menjadi salah satu penyebab dari keguguran di trimester kedua dan ketiga. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, moms harus segera menghubungi dokter. Nah, itulah tadi kita kenali tanda-tanda keguguran. Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya.